Yang saya hormati Bapak Roni, Bapak Romanus Woga alias Bapak Roni. Tentunya kita semua sudah mengenal siapa itu Bapak Roni. Dia adalah seorang putra kelahiran di Kepulauan, Kabupaten Sika, tanggal 16 Juli 1947. Benar ya Bapak? Beliau tamat SMEA Suradikara ND. Ingin melanjutkan kuliahnya ke Jawa, tetapi kata Pater Bolet, Romanus, kerja saja di kredit union, Anda akan menjadi profesor. Bapak Ibu sekalian, dan buktinya hari ini Bapak Romanus boleh kami sapa profesor kredit union. Beliau sejak menamatkan SLTA di SMEA Suradikara ND sejak tahun 1969, beliau bekerja di salah satu kredit union yang dibentuk pertama untuk di Flores dan Nusa Tenggara Timur, yaitu kredit union Lepowoga. Saya hampir lupa Bang. Kredit union Lepowoga. Nama dia sendiri. Dan hari ini dia sudah melalang buana dari kampung ke kampung, dari desa ke desa di wilayah Kabupaten Sika, bahkan Nusa Tenggara Timur, dan akhirnya dia juga dipercayakan menjadi pemimpin inkognit 2 periode sejak tahun 2010 hingga tahun 2015. Itu periode pertama. 2010 sampai 2015, 2 periode. Ia juga menjadi wakil presiden koperasi atau kredit union se-Asia berkedudukan di Bangkok, Thailand. Walaupun hanya tamat SMEA, tetapi beliau mampu untuk berbahasa berbagai bahasa di dunia ini. Nanti sebentar kita akan mendengarkan. Baik Bapak Ibu sekalian, tak usah saya berpanjang kata. Di depan kita telah hadir Bapak Romi sebagai tokoh koperasi. Kami sering mendengar ada kata-kata dari para penggerak berdirinya kredit union, yaitu koperasi itu adalah kumpulan orang-orang, bukan kumpulan uang. Koperasi itu dimulai dari pendidikan, berkembang melalui pendidikan, dikontrol melalui pendidikan. Koperasi itu tidak mencari keuntungan, tetapi harus untung. Untuk memperjelas ini,
Maka kepada Bapak Romi, waktu dan kesempatan kami berikan, silakan bersabdalah sepatah kata, maka kami semua akan sembuh. Baik, terima kasih Pak Robert. Terlalu panjang Pak Robert. Karena waktu kita hanya 1 hour, hanya 1 jam. Ya. Oleh karena itu kita mulai. Saya menulis di halaman depan, seminar menjelang RAT COVID pintu air otak. Sudah bisa baca? Sudah. Ya. Yang kedua, dalam seminar ini ada beberapa pembicara, termasuk mulai dari Pak Bagus dan seterusnya. Dari foto-foto ini, siapa yang lebih ganteng? Pak Samsudin? Iya, Pak Samsudin. Itu orang bilang, jadi lentik mengayu sampan, sampan diayu perahu melintang. Sudah ganteng tambalan tampan, Pak Samsudin jadi bintang. Jadi Pak Samsudin ini memimpin PT Pandai bertempat di kantor Inkopidul. Barusan beliau cerita dengan saya dengan Pak Ketua bahwa beberapa waktu lalu saya ada di hotel di Senen, beliau datang jemput saya untuk ke kantor Pandai di Inkopidul. Jadi saya mulai jalan, mulai dari lantai 1 sampai lantai 6, turun lagi sampai lantai 3, di mana lantai 3 itu adalah kamar tidur saya selama 6 tahun saya memimpin Indo Koperasi Kredit. Jadi kamar kerja saya juga di situ. Beliau bilang, Bapak Romi, kita duduk dulu sebentar di sini, di kamarnya Bapak Romi dulu. Kami duduk, kemudian turun lagi ke lantai 1. Ya. Jadi pengalamannya selama bekerja memasuki gedung Inkopid selalu saja banyak gangguan. Tadi diceritakan, ya tiba-tiba ada muncul rambut, tidak macam-macam, dan gangguannya siang hari. Gangguan macam-macam di kamar mandi, di mana-mana. Setelah Bapak Romi jalan keliling, sampai hari ini sudah hilang semua. Ini yang mesti disampaikan, mengalami sendiri, merasakan dengan keyakinannya. Tetapi jangan berpikir saya punya ilmu, saya tidak ada ilmu itu. Jadi kalau yang punya ilmu mau coba saya, coba sendiri, saya tidak. Ya. Jadi itu saya hanya sesuai dengan permintaan beliau, saya jalan dari lantai 1 sampai 6, turun lantai 3 saya duduk, dan seterusnya, karena selama 6 tahun saya di situ, dan saya yang merencanakan pembangunan itu, ya. Dan saya tanda tangan di gedung itu, sehingga itulah keyakinannya, gangguan-gangguan itu setelah saya melewati semua dan gangguan juga hilang. Itu salah satu. Oke, yang berikut, lanjut. Topik materi, meningkatkan kesadaran pengelola dalam panggilan pengabdian melayani anggota. Ya, jadi topik ini adalah topik spiritual. Prakata, hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 pagi hari sekitar jam 9 saya kedatangan tamu di rumah saya, Bilangan Sentrum. Tamu ini dari Kopdit Pintu Air sebagai sekretaris 1, namanya Agus Bule. Pak Agus ada di sini? Iya, itu Agus Bule, datang saya. Pak Agus membawa surat yang isinya mohon kesediaan saya membawa materi pada seminar di Kopdit Pintu Air dengan topik sebagai tertulis di atas. Baca sendiri lagi ya. Tentu saja saya bersedia dan ini saya sampaikan. Nah, itu saya.
Ya, jadi itu mengenang ya, 5 tahun berpakaian seperti itu. Tetapi sekarang berpakaian seperti ini, warna biru, Ketua Nasdem Kabupaten Sika. Oke. Meningkatkan kesadaran pengelola. Pengelola sudah sadar, hanya masih rendah, masih kurang, sehingga perlu peningkatan. Ini sesuai dengan topik. Mari kita renungkan kembali tentang nilai-nilai inti kredit union atau COVID nomor 4, 5, dan 6. Nilai keempat, courageous, keteguhan, keberanian dengan 3S, say, stay, and strive. Sebagai pengelola, Anda punya keharusan selalu omong tentang COVID pintu air, karena Anda adalah pintu air. Omong pintu air dengan kesadaran penuh, lama kelamaan Anda menjadi peta, dan dengan kesadaran penuh Anda akan mau tetap stay di COVID pintu air dan bisa menjadi motivator, katalisator di COVID pintu air. Kalau sudah menjadi motivator dan atau katalisator, berarti Anda sudah meningkatkan kesadaran Anda, sehingga dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai pengelola COVID pintu air. Tanggung jawab, tanggalkan dosa, agungkan cinta, jawablah dalam doa. Itu tanggung jawab. Jadi itu Anda harus tanggung jawab ya. Jadi jangan ngomong tanggung jawab saja, tapi tanggalkan dosa, agungkan, dan jawablah dalam doa. Itu tanggung jawab, responsibility ya, itu. Strive. Sebagai pengelola atau staff manajemen, Anda harus berusaha keras memberi kontribusi positif kepada COVID pintu air. Anda harus berkomitmen tinggi, memiliki gairah, semangat, dan antusias untuk kemajuan COVID pintu air. Kalau ini digerakkan ya, betul-betul antusias, gairah, bisa. Dengan demikian, tingkat kesadaran Anda sudah jauh meningkat dan menjadikan Anda sebagai pengelola pintu air sejati. Nilai kelima, integritas, kebulatan tekad, keutuhan, dan kejujuran memelihara COVID pintu air. Menyatu antara kata dan perbuatan. Apa yang dikatakan, maka itu yang dilakukan. Jangan omong lain buat lain ya. Politisi Amerika omong sedikit buat banyak. Politisi Korea Hong Kong omong sedikit buat banyak. Politisi Amerika omong sedikit buat sedikit. Politisi Indonesia omong lain buat lain. Dan ini memang benar ya. Waktu kampanye omong begini, tetapi setelah jadi tidak lagi seperti yang diomongkan ya. Jadi omong lain buat lain. Jadi Anda tidak boleh begitu ya. Anda harus, apa yang Anda katakan itu yang Anda lakukan. Nilai kelima, integritas, kebulatan tekad, keutuhan, dan kejujuran memelihara COVID pintu air. Menyatu antara kata dan perbuatan. Apa yang dikatakan, maka itu yang dilakukan. Ini saya ulangi lagi. Hal ini juga menolong dan mendorong kesadaran Anda sebagai pengelola COVID pintu air, sehingga target COVID pintu air menggapai 1 juta anggota bisa tercapai apabila pengelola COVID dapat meyakinkan masyarakat untuk bergabung menjadi anggota COVID pintu air. Dan harus kerja keras. Saya menyaksikan ada 3 Sri Kandi di pintu air ini. Sri Kandi dari Waingapu, Sri Kandi dari Kupang, Sri Kandi dari Sidoarjo. Saya menyaksikan 3 Sri Kandi. Luar biasa. Mudah-mudahan mereka di sini ada. Sri Kandi dari Kupang, namanya Rit, ada ke tidak? Tolong berdiri. Ya. Nah ini, arah ke sana, bukan. Ya. Sri Kandi dari Sidoarjo, tolong berdiri. Nela. Ya. Sri Kandi dari Waingapu, Gebi.
Itu solor apa? Alor. Ya. Tidak. Ini yang saya menyaksikan. Ya. Waingapu, saya tertunda pesawat 2 hari. Ya. Lalu mereka bawa saya makan di rumah makan, lebih banyak makan rumah makan Muslim. Tetapi kesan orang Muslim, karena mereka tahu saya ini orang Kopti, Bapak, terima kasih. Dengan adanya pintu air, kami lancar ini, ya, rumah makan ini, ya, beli makan. Jadi itu suatu kesan yang bagus. Ya. Lalu saya ada di hotel di Waingapu, ada pendeta 3 orang, ngomong-ngomong, ya, mereka juga anggota pintu air, pendeta ini. Akhirnya saya bilang saya mau ke Surabaya. Mereka bilang, Bapak boleh kok kami doakan Bapak? Oh boleh, saya juga pendeta Protestan. Saya juga tunduk supaya mereka doakan. Tetapi setelah mereka doakan, saya ke bandara, pesawat batal. Ya, karena pesawat batal, maka Gaby dengan satu nona lagi untuk jemput saya dan kami sampai 2 hari sehingga saya makan minum itu, lalu saya menyaksikan seperti itu. Sidoarjo, setiap kali saya ke Sidoarjo, ini ibu ini selalu Mojokerto di sini luar biasa. Jadi ini yang saya bilang 3 Sri Kandi. Semoga semua yang lain juga Sri Kandi, tetapi yang saya menyaksi buktikan 3 ini luar biasa dengan data COVID yang betul-betul kita harus yakini. Oke. Lalu nilai ke-6, sacrifice, pengorbanan. Anda sebagai pengelola COVID pintu air, Anda terpanggil untuk mengabdi melayani anggota dan masyarakat. Karena Anda datang ke pintu air, Anda mau melayani, bukan dilayani. Untuk itu butuh pengorbanan, dedikasi dengan penuh kesadaran untuk mengabdi melayani anggota. Semua butuh perjuangan yang setara. Cinta dan pengorbanan kepada COVID pintu air bukan sekedar kata dan rasa semata. Dikala cinta menyuguhkan rasa bahagia, demi cinta harus dimaknai dengan niat yang baik, tekad yang bulat, hati yang ikhlas, pengorbanan yang setara, dan dengan tahu sadar untuk apa berada di COVID pintu air sebagai pengelola. Harus tahu dan sadar. Ibi, ini lagi apa? Mbak ya? Ivi kan nama? Iva. Iva ya. Kadang-kadang saya sebut Ivi dulu supaya kamu perbaiki. Ya, jadi Iva. Dari kantor-kantor yang saya kunjungi, kantornya Iva yang paling bersih dan betul tertata bagus. Ya, kantor dibaik. Dan kita tidak di mana, tetapi waktu saya berkunjung kembali, ya, itu kantornya luar biasa, tertata, rapi, bersih. Nah, ini sebagai satu contoh bahwa kita juga butuh apa, kebersihan dan kerapihan. Lalu yang kedua, panggilan pengabdian melayani anggota. Saya omong sesuai dengan topik yang diberikan oleh Agus Bule. Saya tidak karang-karang lagi. Panggilan pengabdian melayani anggota. Semangat melayani karena kita berperan sebagai pemimpin-pemimpin baru yang perlu dibangun sumber daya kita. Tadi Pak Bagus juga omong peningkatan sumber daya. Ini juga kita harus dibangun sumber dayanya, sehingga dengan kekuatan penuh, kekuatan jiwa raga memenuhi panggilan untuk menjadi pengelola yang baik, yaitu antara lain: 1. Motivasi kerja kuat. Untuk semua, motivasi kerja kuat. Saya sudah tua begini, tetapi kalau ada materi-materi, saya kerja setiap malam. Tadi pagi saya baru print ini, bahan ini, ya. Jam 5 pagi saya bangun print. Jadi kerja, cari data bagaimana supaya bisa
jadikan satu materi ini. Karena materi ini tidak ada dalam buku, materi hanya tidak ada di dalam otak kita dengan kita mencari jalan dengan sesuai dengan pengalaman. Ini bukan ada di dalam buku, ya. Yang kedua, keinginan untuk berprestasi. Harus ada niat betul mau berprestasi, seperti yang kita katakan 3 serikandi tadi. Perasaan hangat dengan anggota dan masyarakat. Jadi dengan anggota dan masyarakat kita harus ada rasa hangat, jangan lemben, ya. Tidak boleh, ya. Karena kalau anggota melihat kita semangat, mereka juga tertular untuk semangat. Sifat objektif terhadap sesama, ya. Jangan subjektif, tapi yang objektif, yang benar-benar apa adanya. Konsep tentang diri sendiri yang stabil dan digariskan dengan baik. Yang berikut, aktivitas hebat dan sikap agresif. Aktivitas hebat, ya. Semua kita harus aktivitas hebat. Tinggal lagi berapa bulan kita harus mencapai 1 juta. Ini tidak main-main, ya. Jadi kita harus kejar betul. Hubungan lancar dengan semua pihak di lingkungan sekitar kita. Hubungan lancar dengan semua pihak di lingkungan sekitar kita. Penting sekali lingkungan sekitar kita. Putihnya melati akan tampak lebih indah bila dikaitkan dengan merahnya sekutu mawar. Lalu apa artinya aku kalau tak lingkunganku? Karena pada hakikatnya lah lingkunganku lah memberi makna keberadaan diriku. Jadi saya dan lingkungan harusnya harmonis seperti mawar dan melati. Itu maksudnya. Tidak tepuk tangan. Ya, oke. Ketiga, pengurus dan manajemen atau pengelola berkategori sebagai pemimpin. Ya, jadi kita ini sebagai pemimpin. Jangan bilang pimpin itu Pak Yakobus Jano. No, semua kita pemimpin. Ya. Karena Anda manajemen juga memimpin. Anda staf juga memimpin anggota. Dan lain anggota juga memimpin anak-anak dan lain-lain di keluarga. Itu semua kita adalah pemimpin. Dan ini saya belajar waktu seorang dosen dari Israel yang mengajar kami di Filipina. Ya, Gerson Tabor namanya. Jadi dia mengajar bagus sekali. Sampai saya mempraktekannya di Sheffield University of Kagendoro. Jadi saya juga praktek mengajar di Universitas Kagendoro di Filipina Selatan. Saya mengajar praktek 3 bulan di situ. Oke. Apakah seorang pemimpin? Seorang pemimpin adalah seorang yang sedang memimpin dan menuntun dengan cara menunjukkan jalan untuk mencapai tujuan. Tujuan utama KSP Kopi Pintu Air adalah kesejahteraan anggota, members welfare, ya. Kesejahteraan anggota itu tujuan utama kita. Kalau anggota sudah sejahtera, jadi kalau kita baca di medsos, ya itu yang saya katakan, data berkata, fakta bersaksi. Ada Ibu Margareta Kewa dari Pintu Air Flores Timur, ya. Luar biasa. Dengan pintu air dia bisa anaknya 3 orang sarjana. Ini hal nyata, ya. Dengan pintu air dia mengatakan, untung ada pintu air, anak saya bisa sarjana. Mama Lut punya suami di bawah ini, rumah dekat-dekat ini, ya. Mama Lut yang dukun itu. Saya datang berobat malam-malam. Suaminya yang sudah meninggal mengatakan, dalam bahasa daerah, kalau yang kita bahasa daerah, Iva tahu tidak bahasa Momere? Ya, dia bilang begini, Moani, apanggolo, midana kredit junior ente apanggolo. Coba pintu air dari Norana, lampu lain nilo. Ya. Coba pintu air dari Norana, lampu lain nilo. Ya. Ini suatu hal yang bagus. Lalu pe pintu air, lalu lampu nawan nilo. Ami uang kurang, tetapi pintu air Riwaoti yang ami cicil pintu air. Ini maksudnya, ya. Jadi Pak Samsudin kesannya begini, dia bilang, Bapak, untung Bapak buat kredit junior. Seandainya tidak ada pintu air, di rumah ini masih gelap, tidak ada lampu.
Tetapi karena ada pintu air, maka kami sudah bisa terang. Karena belum mampu bayar, pintu air bayar dulu, baru kami angsur. Itu kesan. Jadi kesan-kesan semua itu saya catat. Nanti besok waktu rak, saya akan ceritakan lagi yang macam-macam di bandara, di mana-mana. Ya, itu saya tulis semua. Ada satu bapak di Paga, dia lihat saya pakai komplit baju kaos pintu air, ya. Waktu saya mau ke Amerika. Jadi di Bandara Wayoti, dia ikut saja saya. Dia ikut. Bapak dari mana? Saya bilang, kenapa? Bapak pakai baju kaos pintu air. Iya. Saya pintu air. Bapak pintu air di mana? Di Kewa Pantai. Saya ngomong saja. Lalu bapak, saya ini pintu air Paga. Saya guru pensiunan. Saya pernah pinjam 20 juta. Tetapi karena ketua kami itu bodoh, dan saya tidak angsur. Saya tulis semua. Karena ketua kami itu bodoh, lalu saya tidak angsur. Sampai di Denpasar, minta maaf. Jadi saya berpikir beliau ini mungkin selalu di sekolah sehingga tidak pernah lihat saya, sehingga tidak tahu saya. Saya ini anak kecil juga tahu kok dia guru juga. Ya, jadi itu nanti besok saya cerita, saya katakan fakta berkata. Ya. Oke, banyak yang tentang pintu air saya kemana-mana saya catat. Oke. Jadi tujuan daripada pintu air kopi kita adalah kesejahteraan anggota. Kalau seperti yang saya ceritakan tadi, Margareta Kewa, 3 orang sarjana, satu kebanggaan yang luar biasa. Ya. Mama Lut, rumahnya yang baru dibangun, lampu bisa masuk terang karena pintu air. Dan lain-lain lagi. Jadi ke masyarakat itu harus dengar, masyarakat omong, ya, lalu catat. Saya itu catat semua di buku. Ya. Oke. Untuk itu butuh kiat-kiat gitu dalam pelayanan kepada anggota. Kepada anggota apa? Anggota pintu air dan masyarakat sekitar. Jangan hanya omong anggota, tapi dengan masyarakat sekitar. Yang pertama, manajemen atau pengelola dengan enjoy dan meyakinkan bahwa produk pintu air memiliki unggulan dan nilai yang tinggi. Itu harus dengan senang hati, enjoy, ya. Itu bahasa baik, ya. Ya. Dengan senang hati orang baik bilang enjoy, ya. Jadi dengan enjoy dan meyakinkan bahwa produk-produk pintu air memiliki unggulan dan nilai yang tinggi. Yang kedua, manajemen pengelola yang mencintai profesi sebagai pelayan dengan sukarela mau melayani anggota dan masyarakat. Manajemen juga harus menangkap kebutuhan anggota dan masyarakat, mau memahami anggota secara utuh dengan berkomunikasi secara 2 arah serta harus memiliki karakter, ya, komunikasi secara 2 arah, ya. Lupa apa tutur tidak, harus dengar dari anggota juga, itu 2 arah. Kita omong, anggota jawab bagaimana. Jangan kau sendiri yang ngomong, anggota omong, dengar di saya, wah, itu tidak bisa, ya, harus 2 arah. Selain itu, manajemen atau pengelola harus mampu berpikir strategis, memiliki pengetahuan tentang produk-produk serta memperhatikan stamina. Jadi produk itu harus sudah ada di luar kepala. Jangan orang tanya bilang si puhar itu apa? Oh, si puhar, nanti minggu depan saya datang baru saya jelaskan. Itu tidak bisa, ya. Itu tidak bisa, ya. Harus tekan knop listrik menyala. Nah, itu baru pengelola handal, ya. Jadi semua produk itu harus dikuasai, ya. Saya menjadi anggota Sibuhar di Pasar Tingkat. Di sini ada Nona Yana dari Pasar Tingkat.
Tidak hadir ya? Nah, jadi saya di situ. Beliau menjelaskan bagus sekali. Akhirnya saya sekarang sudah 100 juta lebih ada di Cibuar Pasar Tingkat. Kenapa? Meyakinkan saya. Benar, saya akhir bulan saya ambil buku, lihat ada tambahan. Lalu dia pengaruh lagi, Bapak mesti tambah lagi kok, macam-macam. Akhirnya saya juga tambah sedikit, tambah ya. Ya. Ini kalau dia ada, coba tanyakan dia itu. Itu Nona Yana namanya. Oke. Yang kedua, mampu berkomunikasi. Staf manajemen Kopdit adalah pelayan yang mencintai profesi menjual produk Kopdit. Untuk itu harus senantiasa belajar agar dapat berkomunikasi verbal dan non-verbal. Non-verbal itu bahasa tubuh, ya. Jadi kalau orang pidato atau apa, itu kadang-kadang dengan bahasa tubuhnya. Kalau verbal itu sudah lepas langsung. Berkomunikasi dua arah dengan anggota tanpa komunikasi yang lancar, maka hubungan dengan anggota akan terganggu. Ya. Jadi itu penting sekali. Itu sehingga anggota tanya harus langsung jawab. Jangan bilang, oke, nanti minggu depannya saya datang baru saya sampaikan. Nah itu berarti komunikasi tidak lancar, gap. Kau juga pulang, anggota juga pulang, percuma. Sedang hanya tanya ini saja dia tidak bisa jawab, harus pergi belajar dulu. Nah, tidak bisa ya. Yang ketiga, memiliki karakter. Karakter yang melekat pada diri seorang pelayan atau staf manajemen akan membuat perbedaan yang nyata. Staf manajemen sebagai pelayan yang memiliki karakter peduli terhadap anggota tentu membuat anggota merasa happy. Ya, jadi kalau kita tampil meyakinkan, ya selalu senyum dan lain-lain semuanya, ya itu akan membahagiakan anggota. Ya, anggota merasa bahwa walaupun tidak beri saya pinjaman, tetapi dengan penampilan Anda yang penuh senyum, saya sudah puas. Kalau itu saja sudah luar biasa. Ya. Sudah tahu kan saya biasa omong, ada 7 jenis senyum di dunia ini. Ya, yang pertama senyum sinis, dia senyum tapi sinis. Yang kedua senyum genit dan menggoda. Yang ketiga, senyum Mona Lisa yang misterius. Ada gambar Mona Lisa di Afrika, di Nairobi. Saya masuk ke pastoran, ada gambar Mona Lisa. Itu misterius, tapi orang tidak tahu dari mana. Yang keempat, senyum lepas. Setelah naik Gunung Meja, sampai di atas Gunung Meja, lepas senyum. Itu kami tahun 60-an. Ya, dari Suradikara, kami naik Gunung Meja. Nah, sampai di atas Gunung Meja, lepas. Lalu senyum apa lagi? Senyum tabah. Seorang bapak muat 1 karung beras pakai sepeda biasa. Jalan-jalan sepedanya ban pecah. Pak karung beras jatuh. Ya harusnya dia marah tapi dia senyum. Itu senyum tabah, ya. Sepeda ban pecah, karung beras jatuh, tetapi dia senyum, tabah. Ya. Lalu yang keenam, senyum simpul. Selesai seminar ini akan ada kesimpulan hasil-hasil seminar. Di situ kita mendengar, lalu kita senyum. Dan yang terakhir, senyum tulus. Senyum yang betul-betul keluar dari hati sanubari. Ya. Tulus betul, ya. Jangan dikarang-karang lagi. Senyum yang tulus. Jadi kalau senyum tulus itu benar-benar ya memuaskan semua kita yang mendapatkan senyum itu, ya. Jadi itu. Oke. Lanjut. Kalau kamu bilang berhenti, saya juga berhenti. Yang keempat, mampu berpikir strategi. Sudah. Memperbaiki stamina. That is very important. Ini sangat penting ya, memperbaiki stamina. Pekerjaan pengelola membutuhkan stamina yang prima karena harus bekerja memenuhi target yang telah ditetapkan. Sementara itu,
terhadap anggota, kita harus dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Itu faktor kunci sukses. Ada 10 faktor kunci sukses kredit union Asia, ya. Faktor kunci sukses yang kedua adalah pelayanan yang berkualitas. Kunci sukses yang pertama adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Faktor kunci sukses ketiga adalah pelayanan adalah kepercayaan anggota tinggi. Ingat, kunci sukses ketiga kepercayaan anggota tinggi. Kalau anggota percaya kepada pintu air tinggi, itu tidak usah ragu-ragu lagi, pasti aman. Tetapi kalau kepercayaan itu anggota kepada pintu air masih melempem, nah itu harus hati-hati, ya. Itu ada 10 faktor kunci sukses kredit union Asia. Itu berdasarkan penelitian dan semuanya. Lalu orang menemukan ada 10 faktor kunci sukses. Yang berikutnya, apa namanya? Menjadi batu penjuru. Kita harus menjadi batu penjuru. Lalu yang berikut, hubungan yang selalu memadai dengan pihak-pihak lain. Ya, kita pintu air dengan Puskopit, dengan Inkopit, dengan Pandai, dengan peluang, semuanya harus selalu. Lalu ada faktor lagi, ke produk yang betul-betul dibutuhkan anggota. Itu juga salah satu faktor. Produk yang dibutuhkan anggota. Lalu satu faktor lagi, pengurus pengawas mempunyai kekuatan yang kompak dan kuat, ya. Harus ada kebersamaan antara pengurus dan pengawas, kompak dan kuat. Lalu yang ke-8, yang 9, letak kantor yang strategis. Sekarang kita lihat, kita punya kantor semua cabang-cabang. Apakah letaknya strategis? Minta maaf, kantor cabang pintu air cabang Bayi itu di mana? Oh, kantor cabang pintu air Bayi. Iya, ini lurus ke sana, belok ke kanan, sekitar 10 meter, belok lagi ke kiri, sekitar 5 meter, belok lagi ke kanan lagi, belok lagi ke kiri lagi. Dia bosan. Akhirnya dia bilang, biar tidak usah sudah. Habis. Tetapi kalau kita bilang, pintu air baik, lurus ini ke sana, belok ke kanan sekitar 10 meter, disitulah kantor. Itu yang letaknya strategis. Jadi beli tanah atau kantor itu harus strategis. Keva Menanu, saya dengan Pak Ketua, ada tawaran untuk beli satu tanah, ya. Tetapi Pak Ketua lihat bahwa ujungnya itu tertutup. Dia bilang ini tidak bisa, harus terbuka. Ya. Jadi di ujung tanah itu ada tertutup begini, ya. Kami jual jalan. Nah, itu saya catat. Jadi harus ada terbuka sehingga kita punya usaha tetap terbuka. Tetapi kalau tutup, dia tutup usaha kita, lalu tidak jadi, akhirnya dapat tempat lain. Jadi seperti itu. Ya. Nah. Lalu dua hal yang bisa meningkatkan etos kerja kamu, ya. Dua hal yang bisa meningkatkan etos kerja kamu. Etos kerja merupakan sebuah sistem nilai dan kebiasaan yang mendorong seseorang untuk bekerja keras, tekun, dan bertanggung jawab. Etos kerja yang kuat menjadi kunci penting dalam meraih kesuksesan bagi baik secara individu maupun kolektif sebagai tim. Mengapa etos kerja individu berbeda? Etos kerja muncul dari dalam diri masing-masing individu. Etos kerja dipengaruhi oleh suasana hati, suasana batin, dan pikiran yang sedang dirasakan tiap individu. Sehingga etos kerja tidak bisa dipaksakan atau dipengaruhi kemunculannya oleh orang lain. Ya. Apa yang mempengaruhi etos kerja? Ada dua hal yang erat dengan etos kerja. Antara lain, satu, happiness at work, ya, bahagia bekerja. Lalu mindfulness at work, harus betul-betul full.
Keduanya berkaitan dengan cara berpikir dan merasa yang pada akhirnya menjadi karakter setiap individu dan mempengaruhi etos kerja. Ini penting, karena ini yang diantar oleh Agus Bule, lalu saya mempersiapkannya ini. Happiness at work mengacu pada perasaan bahagia, puas dan termotivasi dalam pekerjaan. Individu yang bahagia dalam pekerjaan memiliki energi yang tinggi, fokus dan produktif. Ibu Nela Sidoarjo ini, tiap kali saya datang tanya, ibu kemana? Ibu di Mojokerto. Sudah jam begini belum pulang? Iya. Tiap hari keluar, tidak pernah ada di. Jadi itu sudah mempengaruhi. Jadi dia sudah senang dengan kerjanya, ya itu juga mempengaruhi suasana kerjanya, ya. Jadi seperti itu, contoh saja. Ini yang saya dekat, yang saya tahu dan saya alami, sehingga saya ambil contoh. Jangan kelompok cabang lain bilang, Bapak ini contoh hanya mereka saja. Ya, karena saya alami seperti itu, ya. Jadi kalau yang lain juga saya alami, saya akan beri contoh. Mungkin tahun depan, ya. Nah, sehingga tahun ini saya harus kunjungi lagi cabang-cabang lain, mendapat kesan-kesan. Lalu tahun depan saya beri contoh lagi yang lain. Nela, Rit, tidak usah lagi, mereka yang lain lagi, ya. Oke. Mindfulness at work mengacu pada praktik memfokuskan perhatian pada saat ini dan menerima pengalaman kerja tanpa penilaian. Mindfulness membantu individu untuk lebih sadar akan pikiran, perasaan dan sensasi, sehingga mereka dapat merespon situasi kerja dengan lebih tenang, fokus dan efektif. Ya, itu. Sensasi itu apa? Memuaskan, ya, mengharukan. Gitu. Penutup, pas ya, Pak Moderator. Waktu kita lagi 5 menit. Berapa? 5 menit. 5 menit. Iya. Oh, oke, ini pas 5 menit. Menjadi yang terbesar. Jika ingin menjadi yang terbesar, sesungguhnya adalah menjadi pelayan. Ya, ingat itu. Karena dengan melayani banyak orang secara tidak langsung ada pengakuan bagi yang merasakan pelayanan yang penuh kasih. Layanilah satu dengan yang lain dengan tulus ikhlas dan penuh kasih. Pelayan yang bijaksana selalu mengajak dan memotivasi anggota-anggota Kopdit dan masyarakat untuk saling bekerja sama dan saling membantu dengan moto satu untuk semua, semua untuk satu. One for all for one. Eine für alle für eine. Orang Jerman. Unum pro omnibus, omnes unum sin. Bahasa Latin. Por todos, todos por Portugis. Un por todos, todos por un. Prancis. Hitori wa mina to tameni. Mina wa hitori no tameni. Jepang. Ya. Isa para sa lahat, lahat para sa isa. Filipina. Kenapa ketawa? Ya Pak Robert, kenapa? Isa para sa lahat, lahat para sa isa. Ya. Ini lahat, Jangan berpikir gantikan D, itu urusan kamu. Itu urusan miun. Auheun. Lo niau tepo sara Filipina, Tagalog, ya. Isa para sa lahat, lahat para sa isa. Oke, eka sa mata sema ekata, Sri Lanka. Eka kali sap kali eka, Nepal. Dan yang saya ngomong, saya sudah sampai semua negara-negara ini. Jadi itu tidak omong kosong. Ekjan Sakaler, Ekjaner, Bangladesh. Rau peak tukon biar rau, Thailand. Ida ba hotu no ba ida, Timor Leste. Siji kanggo kabe kanggo siji, Jawa. Sada tu salutna tu sada, Batak. Hiji ger sadayana geriji, Sunda. Setung bejitong beji, Madura. Siki angger samlan angger siki, Bali.
Alakit dekat Messi, mahit Messi alakit. Soe tetes, ada soe tetes di sini? Mana? Ah itu. Alakit dekat Messi, mahit Messi alakit. Malanda kata kau, mulunda bada, Sumba. Mana dari Sumba? Iya ya. Jadi itu Malanda kata kau, mulunda bada. Asa rembusa kita utuh asa, nagekeo. Oko-moko tiyo-timu, kalau sutopo tali sebu, bajawang ada. Cak udut atado, leatado kudu tata jangata, manggarai. Dengan logatnya juga, cak udut atado, leatado kudu tata jangata. Tau eta, one dia hang nangkoy, hang apa, hang. Jadi one dia hang nangkoy. Tadi malam makan sendiri, makan apa, hang, makan nasi. Ya. Jadi nasi juga hang, makan dua hang. Itu orang Manggarai ya. Jadi itu. Oke. Tuh saya bawa sama, bawa kaki berengere ae. Ende. Dari ende ada? Iya. Akan moga cawet kan sikap. Puntaan uinto sama ketapotan welaktaan kakan ikan sama mukon jinjale panaruat panaponu gawe ruat gawe tete roti. Buah rambutan buah di sini sudah masak, mari kupaskan. Materi saya sampai di sini, lain waktu kita teruskan. Foto terakhir belum. Foto terakhir belum. Nah, itu foto terakhir, dua sejoli. Epin, kenalkah tidak dua orang ini? Kenal. Jadi saya tahu semua nama-nama kamu ini. Hanya saya panggil sewaktu, tidak tiap hari. Baik Bapak. Baik, jadi saya benar. Jadi itulah sesuai dengan permintaan dari pintu air melalui Agus Bule, saya menyiapkannya dengan baik dan sekarang ini saya sudah menyampaikannya. Ikat bunga kembangnya satu, petik diikat buah rambutan. Ada dunia memang begitu, yang mana cantik jadi rebutan. Oke, terima kasih. Kembali ke Pak Robert. Baik. Mari kita beri aplaus yang meriah.